Welcome to our channel. Pernahkah kalian membayangkan ada negara yang membatasi kekayaan warga hingga bayaran artisnya? Lalu bagaimana dengan larangan les privat dan bermain game online? Faktanya, negeri tirai bambu kembali hadir dengan kejutan-kejutannya. Di mana kali ini terkait dengan sejumlah aturan kontroversial di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping. Aturan baru ini mencakup hal-hal yang menyangkut kepentingan negara hingga hal yang lebih personal. Menyusul sejumlah pro dan kontra, berikut daftar aturan baru Cina yang belakangan menyita perhatian publik. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Mewajibkan identifikasi maritim LCS. Pada 8 September lalu, kapal USS Benfold berlayar di jarak 12 mil laut dari Mischief Reef, bagian dari Kepulauan Spratly yang dibangun Cina di Laut Cina Selatan atau LCS. Sialnya, kapal perusak rudal Amerika Serikat itu dikirim beberapa hari setelah Cina menerapkan hukum maritim baru di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Ya, aturan yang diberlakukan pada 1 September itu mengharuskan kapal-kapal untuk mengidentifikasi nama mereka, tanda panggilan, posisi saat ini, panggilan pelabuhan berikutnya, dan perkiraan waktu kedatangan saat memasuki teritorial negara itu. Karenanya, ketika USS Benfold melintasi tanpa menjalankan aturan itu, Cina menuding Amerika Serikat memasuki kawasan perairannya secara ilegal dan melakukan pengusiran terhadap kapal yang dimaksud. Sementara menurut Amerika, sebagaimana dikutip dari CNN, Cina tak berhak mengklaim kepulauan itu sebagai wilayah kedaulatannya. Divisi 7 Fleet dari Angkatan Laut Amerika Serikat menyatakan, di bawah hukum internasional seperti tertera di Undang-Undang Konvensi Laut, bebatuan seperti Mischief Reef yang tenggelam ketika air pasang dalam keadaan alaminya tak bisa dianggap sebagai wilayah teritori laut. Undang-Undang Keamanan Data. Undang-Undang Keamanan Data atau DSL adalah salah satu di antara peraturan baru yang harus dipatuhi per tanggal 8 September kemarin. Hal ini mengacu pada pengelolaan data perusahaan, baik domestik maupun yang asing secara transparan di Cina. Secara tegas, mereka diharuskan membuka kejelasan penyimpanan data dan penggunaannya. Transparansi juga berlaku untuk pihak ketiga, termasuk sejauh mana pihak ketiga bisa mengakses data. Undang-undang Keamanan Data diharapkan mampu merombak industri daring yang dinilai tidak sehat secara sosial ataupun ekonomi oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang yang dimaksud juga mengklasifikasi data sesuai relevansinya dengan keamanan nasional Cina. Sehingga perusahaan yang salah menangani data dalam klasifikasi data penting dan data inti nasional harus siap atas konsekuensi hukum yang berat seperti denda atau pertanggungjawaban pidana. Namun, pedoman mengenai data itu tak memberikan lebih rinci subjek apa yang dilindungi. Pemerintah bahkan belum mengeluarkan pedoman ataupun petunjuk teknis. Sehingga perusahaan-perusahaan daring dihadapkan dengan situasi yang membuat bingung atas penerapan aturan sesuai undang-undang. Melarang les privat dan online. Belakangan, pemerintah Cina juga menerapkan aturan les privat atau kelas tambahan. Pemerintah melarang siswa untuk mengikuti bimbingan belajar usai sekolah selama akhir pekan, hari libur, maupun liburan sekolah di tempat tak terdaftar termasuk rumah ataupun hotel. Selain itu, aturan yang diumumkan di Beijing pada 24 Juli tersebut juga melarang pengadaan kelas online oleh pihak-pihak tertentu. Di bawah aturan baru ini, semua institusi bimbingan belajar yang menawarkan pengajaran kurikulum sekolah akan terdaftar sebagai organisasi nirlaba atau lembaga non-profit. Selain itu, pemerintah juga tak akan mengeluarkan izin untuk lembaga bimbel baru. Laporan resmi pemerintah melalui kantor berita Xinhua menuturkan, larangan ini diberlakukan guna mengurangi beban finansial keluarga, di mana beban finansial akibat biaya pendidikan dinilai menjadi penyebab turunnya angka kelahiran di Cina selama ini. Pengawasan sektor pendidikan swasta Cina oleh pemerintah juga diharapkan mampu mengurangi tekanan pada anak-anak sekolah. Sebagaimana dilaporkan CNN, lebih dari 75% siswa berusia 6 hingga 18 tahun di Tiongkok menghadiri kelas bimbingan belajar setelah sekolah pada tahun 2016. Menurut angka terbaru, persentase itu telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pembatasan bermain game online. Administrasi Pers dan Publikasi Nasional Cina atau NPAA menetapkan aturan baru terkait pembatasan bermain game online. Disebutkan bahwa anak-anak di bawah 18 tahun hanya boleh bermain game 1 jam sehari pada pukul 8-9 malam selama akhir pekan atau hari libur resmi. Jika dihitung-hitung, mereka hanya boleh bermain game online 3 jam setiap minggunya.
Aturan ini diperketat mengingat sebelumnya di tahun 2019, anak di bawah usia 18 tahun boleh bermain game 1 jam per hari hampir setiap hari. Bertambahnya jam batasan ini dianggap sebagai cara agar kesehatan fisik dan mental anak-anak tetap terjaga. Selain itu, seperti dikutip CNBC, aturan juga berlaku bagi perusahaan yang menyediakan layanan game online untuk anak-anak terkait pembatasan kemampuan untuk melayani pengguna di luar jam yang ditentukan. Perusahaan juga tidak akan diizinkan memberikan layanan pada pengguna yang login tidak menggunakan nama asli guna mencegah para perusahaan mengabaikan latar belakang para pengguna. Di sisi lain, aturan baru ini menjadi pukulan bagi para raksasa game Cina seperti Tencent dan NetEase. Saham NetEase yang terdaftar di Amerika Serikat diberitakan turun 4% pada 30 Agustus 2021 oleh CNBC. Membatasi kekayaan warga. Tidak hanya pada hal-hal yang menyangkut orang banyak dan ranah publik, aturan Cina lainnya yang tak kalah menarik perhatian adalah upaya pembatasan kekayaan warga. Salah satu miliarder Cina yakni Jack Ma bahkan harus rela kehilangan sebagian kekayaannya akibat tekanan pemerintah Cina. Dikabarkan Bloomberg dalam rilis kontan, kekayaan bersih Jack Ma telah turun hampir 11 miliar US dollar atau setara dengan 155,1 triliun rupiah sejak akhir Oktober 2020. Langkah ini diambil Presiden Xi Jinping guna memastikan kemakmuran bersama di dalam negeri. Tidak ada kekayaan berlebih sehingga garis kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah bisa disamarkan. Pengumuman itu dibuat pada pertemuan ke-10 Komite Sentral untuk Urusan Keuangan dan Ekonomi. Sejalan dengan itu, pejabat komite berjanji untuk meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan memperluas kelas menengah di Cina. Aturan aneh dunia hiburan. Guangming Daily yang dikelola pemerintah mengecam artis pria karena tampil di drama idola dan variety show dalam tampilan feminin pada 28 Agustus lalu. Larangan mengenai tampilan artis yang muncul di TV faktanya hanya menjadi bagian kecil dari aturan dunia hiburan Cina. Sebab kontrol atas artis memang diatur oleh pemerintah, di mana lembaga penyiaran disebut harus menghindari artis yang melanggar ketertiban umum atau tidak memiliki moralitas. Program yang menampilkan anak-anak artis dan kegiatan pamer kekayaan pun dilarang. Berikut hiburan yang melibatkan selebritas internet yang vulgar dan berskandal juga ikut di dalamnya. Dalam keterangannya, Administrasi Radio dan TV Nasional atau NRTA menyebut bahwa lembaga penyiaran harus dengan tegas mengakhiri program dengan estetika cacat dan banci. Katanya lagi, program seharusnya mempromosikan budaya tradisional Cina yang sangat baik, budaya revolusioner dan sosialis yang maju. Namun nyatanya larangan pria feminin di acara hiburan telah menuai kritik luas karena dinilai mempromosikan stereotip dan diskriminasi gender. Tidak hanya itu, pemerintah juga membuat aturan pembayaran artis dengan ketat, kewajiban berpartisipasi dalam program kesejahteraan publik, serta diharuskan memikul tanggung jawab sosial sebagai public figure. Bekukan akun penggemar K-pop. Cina dikabarkan membekukan 21 akun fans idola K-pop melalui Weibo pada 7 Agustus 2021 lalu. Hal tersebut guna menekan angka fanatisme dan aturan budaya klub penggemar yang dikeluarkan Cyberspace Administration of China atau CIC. Yonhap News dalam rilis CNN merinci akun-akun yang dimaksud termasuk akun fans BTS dan Blackpink. Ada pula NCT, Red Velvet, dan SNSD hingga penyanyi solo IU juga termasuk di dalamnya. Mereka menyebut budaya penggemar yang toksik akan ditindak dan segmen pemungutan suara dari program mesti dikendalikan secara ketat. Dorongan penggemar untuk menghabiskan uang dalam pemilihan idol pun dilarang keras. Pemerintah juga telah mengeluarkan tindakan keras di industri hiburan, sebab menurutnya banyak anak muda yang terpapar budaya asing dan memengaruhi tatanan sosial. Mereka menyebut kacau atas budaya penggemar terhadap selebriti yang dilakukan warganya, di mana perilaku fans yang mengejar bintang idolanya dianggap semakin tidak rasional. Itulah tadi sederet aturan baru Cina yang dianggap gila oleh khalayak. Namun di sisi lain banyak pula yang menganggap baik dan Indonesia diharapkan bisa menirunya. Menanggapi hal tersebut, bagaimana pendapat kalian?